Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Matondang, kelompok 3 peserta Latsar CPNS angkatan 13 tahun 2023. Di sini saya akan meresum manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama kita bahas adalah manajemen ASN, meliputi kedudukan dan peran. Yang kedua ada hak dan kewajiban. Yang ketiga kode etik ASN, dan yang keempat ada sistem merit. Kedudukan dan peran. Kedudukan terbagi atas dua. Yang pertama PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Lalu yang kedua P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan sebagai pegawai ASN secara tetap. Peran ASN untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban PNS. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Adapun hak PNS berhak memperoleh yang pertama ada gaji, kedua tunjangan, ketiga perlindungan, keempat pengembangan kompetensi, yang kelima jaminan pensiun dan hari tua, dan yang keenam cuti. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Adapun kewajiban sebagai seorang PNS, yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang keenam, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan kesadaran. Yang ketujuh, penyimpan rahasia. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Kode etik ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Berikut kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Dan yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan sopan. Dan selanjutnya, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit: mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk bertanggung jawab tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan yang terakhir memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk selanjutnya, Smart ASN, implementasi literasi digital, meliputi kurikulum dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital literasi digital. Digital skill yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras. Digital culture yaitu kemampuan membaca, menguraikan, dan membangun wawasan kebangsaan. Digital ethics yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Lalu digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi. Ayo menjadi Smart ASN dan bangga melayani bangsa.